Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Halo, malam. selamat malam. Selamat malam. Nah, gimana nih kabar-kabar dari teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ya, kabar kita baik semua. Nah, berhubung kabar kita baik hari ini, kita bakal melanjutkan diskusi kita terkait dengan materi pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat. Nah, sebelum kita memulai diskusi kali ini akan dipimpin oleh saya, Eva Syafira, dengan NIM 2401-420028. Kemudian ada anggota yang lain, yaitu ada Titis Hening Tiasuci dengan NIM 2401-420031. Kemudian ada Rizka Intan Indarti dengan NIM 2401-420005. Ada Istiadah Lia Media dengan NIM 2401-420034. Dan yang terakhir ada Rosa Alifia Azahra dengan NIM 2401-420021. Nah, berhubung kita sudah malam, kita langsung menuju ke pembahasan di poin pertama. Nah, di poin pertama ini kita bakal membahas terkait dengan hakikat pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau berpendapat nggak nih terkait dengan apa sih hakikat pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat? Mungkin teman-teman bisa mencari terlebih dahulu di berbagai sumber, mungkin di buku atau di internet. Sekitar 2 atau 3 menit mungkin teman-teman bisa mencari terlebih dahulu di berbagai sumber. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan terkait poin pertama yang telah disampaikan oleh Eva. Jadi, pembelajaran seni berbasis masyarakat atau komunitas ini merupakan salah satu upaya perwujudan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih, Rosa. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan terkait dengan hakikat pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat yang sudah teman-teman cari di berbagai sumber tadi.
Permisi, sebelumnya saya izin menambahkan jawaban dari Rosa tadi terkait pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat. Artinya, pembelajaran seni dilaksanakan atas dukungan dari masyarakat. Masyarakat berperan dalam mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran seni dalam suatu komunitas. Contohnya dalam hal ini adalah pada sebuah sanggar seni. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Titis. Nah, setelah kita tahu bagaimana hakikat pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat, kira-kira apa sih yang diharapkan dengan adanya pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat ini? Nah, mungkin dari teman-teman bisa nih menyampaikan kira-kira apa sih yang diharapkan dengan adanya sistem pembelajaran ini? Mungkin bisa disampaikan oleh teman yang lain. Saya izin berpendapat. Ya, silahkan. Pembelajaran seni berbasis masyarakat berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Begitu. Baik, terima kasih Istiadah. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan terkait dengan apa yang diharapkan dari pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat ini. Mungkin dari Rizka mau menambahkan terkait dengan pendapatnya Amel tadi. Oh ya, izin menambahkan ya dari saya. Menurut saya personalisasi tujuan dalam pembelajaran, yaitu khususnya pembelajaran menggambar, itu terbukti cukup efektif bagi anggota komunitas, yaitu untuk berkembang dan siap bersaing dalam industri kreatif, khususnya dalam bidang menggambar, baik manual maupun yang digital, gitu. Oke, baik. Terima kasih Rizka atas pendapatnya. Nah, setelah kita tahu apa yang bisa diharapkan dari pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat ini, kemudian kita harus mencari tahu terkait dengan prinsip-prinsipnya si pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat. Mungkin dari teman-teman bisa mencari tahu di berbagai sumber seperti tadi, terkait dengan apa sih prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dalam sistem pembelajaran berbasis komunitas atau masyarakat ini. Nah, teman-teman ada waktu 2-3 menit untuk mencari terlebih dahulu kira-kira apa aja prinsip-prinsipnya.
Gimana kira-kira ada yang bisa memberi jawaban terkait dengan prinsip-prinsipnya? Saya izin berpendapat. Iya, silahkan Istiada. Prinsip-prinsipnya itu ada yang pertama localization atau lokasi. Dalam praktek berkarya seni, siswa didekatkan dengan lingkungan sekitar sebagai pusat inspirasi dan objek berkarya. Oleh karenanya, siswa dapat mengangkat budaya dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Terus yang kedua ada accept diversity atau menerima perbedaan. Pada prinsipnya, pembelajaran seni berfungsi untuk memberi pengalaman estetik sesuai dengan tingkat dan kemampuan kejiwaan. Karena pengalaman dan kemampuan yang berbeda itulah, maka manusia perlu untuk menerima perbedaan dalam pembelajaran berbasis komunitas. Terus yang ketiga ada lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Dalam pembelajaran seni, kesempatan pembelajaran formal dapat didapatkan dari ahli dalam bidangnya seperti di Sanggar. Informasi dapat tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di awal kita kan sudah membahas terkait dengan arti, kemudian apa yang bisa diharapkan, serta prinsip-prinsip dari pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat ini. Nah, kira-kira nih, dari teman-teman setuju nggak sih kalau misalkan pendekatan pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat ini bisa diterapkan di Indonesia? Kira-kira dari teman-teman mungkin setuju nggak sih kalau misalkan ini diterapkan di Indonesia? Permisi, izin pendapat saya pribadi terkait setuju atau tidak setuju tersebut. Ya, jadi dari saya pribadi setuju karena sehingga pendekatan berbasis komunitas atau masyarakat ini dapat secara mudah atau dengan mudah diterima serta diterapkan di Indonesia. Nah, selain itu, dapat juga menarik minat masyarakat umum yang mana mungkin pada awalnya mereka kurang tertarik akan dunia seni menjadi suka dan tertarik untuk mulai belajar dunia seni seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Rosa. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, seperti Titis, kira-kira setuju nggak nih kalau misalkan pendekatan ini diterapkan di Indonesia? Untuk saya pribadi, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rosa tadi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau misal dari Rizka, kira-kira setuju nggak nih kalau misalkan pendekatan ini kita terapkan di Indonesia? Kalau dari saya sendiri juga setuju dengan pendapatnya yang dikatakan Rosa tadi. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Istiadah, kira-kira gimana? Ya, saya juga setuju dengan pendapat Rosa. Oke, baik. Nah, dari keempat pendapat tadi, kami setuju terkait dengan penerapan pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat di Indonesia jika diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian dengan setujunya itu,
Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak sih kayak mungkin contoh pelaksanaan pembelajarannya itu seperti apa yang bakal diterapkan? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberi contoh terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya. Mungkin teman-teman bisa lihat di lingkungan sekitar atau pernah melihat di berbagai media seperti media sosial atau media lain-lain terkait dengan mungkin berhubungan dengan pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat ini. Baik, saya di sini izin memberikan contoh yang kebetulan ada di lingkungan rumah saya, yakni tepatnya di Kota Probolinggo. Jadi sebagai salah satu contoh pengimplementasian pendekatan pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat, yakni Sanggar Hasta Kencana, yang merupakan salah satu sanggar lukis di Kota Probolinggo yang cukup populer di kalangan masyarakat umum. Nah, khususnya pada kalangan anak-anak dan remaja. Nah, sanggar ini kebetulan dikelola oleh Bapak Joko Dwi yang dibantu oleh beberapa karyawannya untuk mengatur sedemikian rupa pembagian usia agar ilmu yang didapatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Mulai dari tingkatan anak TK, kemudian anak SD, SMP, bahkan hingga jenjang SMA sekalipun. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rosa terkait dengan salah satu contoh pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari contoh itu pastinya kita harus bisa mengatur strategi kan, bagaimana kita bisa mengimplementasi si contoh pelaksanaan pembelajaran itu jika benar-benar diterapkan di Indonesia. Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa memberi pendapatnya nggak terkait dengan strategi apa sih yang bakal teman-teman lakukan kira-kira untuk bisa menerapkan pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat yang ada di Indonesia ini? Izin berpendapat, apakah boleh? Iya, silahkan Rizka. Menurut saya, strategi implementasi dalam lingkungan yang dapat diterapkan di Indonesia itu dengan cara memperkenalkan pendekatan seni, khususnya berbasis komunitas di masyarakat melalui pengadaan sanggar seni yang dipromosikan dengan memanfaatkan media sosial, begitu. Terima kasih. Nah, strategi yang pertama ini cukup berhubungan ya dengan contoh pelaksanaan yang tadi disampaikan oleh Rosa. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan contoh strategi lain yang kira-kira bisa kita terapkan untuk pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat di Indonesia ini. Permisi, sebelumnya saya izin menambahkan pendapat dari Rizka terkait strategi penerapan pendidikan berbasis seni masyarakat atau komunitas, yaitu melakukan sosialisasi terhadap guru seni di sekolah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran seni yang diselenggarakan di sanggar. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita dari tadi juga sudah cukup banyak ya membahas terkait dengan pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat. Nah, dari
pembahasan-pembahasan itu saya menyimpulkan terkait dengan pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat yang bakal diterapkan di Indonesia ini, dengan adanya pembelajaran seni tersebut, maka perkembangan seni yang ada di masyarakat ataupun yang ada di Indonesia ini juga akan dengan mudah memiliki potensi yang baik serta dapat menarik minat masyarakat, baik umum ataupun masyarakat di lingkungan sekitar terkait dengan pembelajaran seni yang ada di Indonesia. Nah, dari diskusi kita kali ini, kira-kira teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup terkait dengan diskusi kita malam ini? Untuk saya pribadi sudah cukup dan sudah sangat jelas dari apa yang sudah kita diskusikan malam ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Titis. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin dari Saya rasa juga sudah cukup karena pembahasan yang telah dibahas dari tadi sudah cukup menjelaskan apa itu terkait apa itu pendekatan berbasis komunitas dan masyarakat seperti itu. Oke, baik. Nah, jika dari teman-teman juga sudah cukup terkait dengan diskusi kita malam ini, mungkin kita bisa menutup diskusi kita malam ini dengan membaca Alhamdulillah. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam, terima kasih. Udah.